Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egistiani dari kelas 12A Keperawatan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang penyakit DBD. Nah, di sini pertama ada pengertian DBD ya. DBD atau demam berdarah, dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular. Sarana penularan dalam penyakit demam berdarah sendiri berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, kemudian di sini ada faktor resiko pada demam berdarah ya. Yang pertama ada pernah mengalami infeksi virus dengue sebelumnya. Kemudian tinggal atau berpergian ke daerah tropis. Dan yang ketiga, bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Nah, kemudian di sini ada penyebab penyakit demam berdarah ya. Penyakit demam berdarah sendiri itu disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua nyamuk dapat menggigit di pagi hari sampai sore menjelang petang ya. Penularannya terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Hal tersebut terjadi karena nyamuk berperan sebagai medium pembawa karir virus dengue tersebut. Nah, kemudian ada gejala demam berdarah. Yang pertama ada demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Kemudian yang kedua nyeri kepala berat. Yang ketiga nyeri pada sendi, otot, dan tulang. Yang keempat nyeri pada bagian belakang mata. Yang kelima nafsu makan menurun. Yang keenam mual dan muntah. Yang ketujuh pembengkakan kelenjar getah bening. Yang kedelapan ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam. Kemudian kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening. Dan yang terakhir perdarahan dari hidung, gusi, atau di bawah kulit. Nah, kemudian di sini ada diagnosisnya ya. Diagnosis pada demam berdarah itu melakukan pemeriksaan fisik dan wawancara medis. Selain itu, pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah di laboratorium juga harus dilakukan. Nah, kemudian sebaiknya setelah merasakan ada gejala-gejala demam berdarah segera ke dokter. Kemudian komplikasi pada demam berdarah yaitu ada tanda perdarahan seperti mimisan, gusi berdarah, perdarahan di bawah kulit, muntah hitam, batuk darah, maupun buang air besar dengan feses kehitaman. Kemudian tekanan darah menurun, kulit basah dan terasa dingin, denyut nadi melemah, mulut kering dan sesak nafas atau pola nafasnya tidak beraturan. Kemudian ada pengobatan pada demam berdarah ya. Yang pertama ada cukup istirahat, banyak minum cairan agar terhindar dari dehidrasi, konsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan dokter. Kemudian menghindari konsumsi obat-obatan pereda nyeri. Hal ini dikarenakan obat-obat tersebut dapat menimbulkan komplikasi perdarahan. Yang terakhir, pantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang dikeluarkan. Kemudian di sini ada pencegahan pada penyakit demam berdarah. Yang pertama, anak usia 9-16 tahun seharusnya divaksin dengue sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Kemudian menguras tempat penampungan air seperti bak mandi minimal setiap minggu, menutup rapat tempat penampungan air, mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah, memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah, menaburkan bubuk larvasida abate pada penampungan air
yang sulit dikuras, dan yang terakhir melakukan daur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Kurang lebihnya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.